Grace. Salam Happy Grace. Selamat siang menjelang sore semuanya di sini. Siang. Kali ini judulnya itu tidak biasa. Penyembuhan ludah ala Yesus. Mungkin baru pertama kali ini dalam khotbah ada singgung mengenai ludah. Dalam alam kehidupan kita yang modern sekarang ini, atau kadang orang bilang yang sudah lebih maju, biasanya ludah meludah itu sesuatu yang rasanya gimana ya, agak kurang pantas atau apa gitu. Nah, tapi nanti kita akan melihat kenapa sih ada soalan ludah meludah ini sampai harus dibahas. Di kafe terutama sudah sangat diyakini, dan memang pada kenyataannya kita juga orang semua sudah banyak belajar bahwa sangat penting untuk mempelajari adat istiadat Yahudi, karena orang adalah pengikut Yesus dan Yesus adalah orang Yahudi. Karena orang di sini, nah contohnya pastor dengan Bu Yodi, karena harus diambil yang beda suku, ya. Ketika beda suku atau Karen misalnya juga dengan pasangan, ketika beda suku maka orang harus ada upaya tambahan untuk mengenal pasangan yang berasal dari suku yang berbeda, dibandingkan kalau orang yang misalnya sesuai dengan berkiki sesama-sama orang Minahasa, tidak terlalu perlu banyak belajar ulang kan mengenai budaya. Kalau mengenai kepribadian iya. Nah begitu juga dengan Torang yang adalah bukan orang Yahudi tentu harus belajar, dan nampaknya cuma atau baru di komunitas kafe ini saya melihat orang belajar lebih banyak mengenai adat istiadat ataupun kebudayaan Yahudi. Dan ini sangat luar biasa, karena ketika orang banyak belajar, orang jadinya lebih memahami. Ada makna-makna lain yang tadinya tersirat artinya bukan yang tertulis, kan tersurat dengan tersirat. Makna-makna tersirat yang orang dapatkan. Dan ini merupakan suatu kekayaan tersendiri. Jadi pada saat ini kita juga akan melihat persoalan ludah, bukan ludah meludah. Persoalan penyembuhan ludah ini juga harus dilihat dari konteks budaya Yahudi. Memang diambil judulnya juga, saya mau perpendek lagi, sudah tidak bisa lebih pendek lagi ya. Sudah seringkali kita mendengar dan membaca berbagai kisah mukjizat penyembuhan oleh Yesus, sang rabi ataupun penyembuh atau healer, ya. Ada berbagai cara penyembuhan kan, misalnya yang umum dan sampai sekarang dilakukan oleh banyak orang, yaitu dengan berdoa. Ya, berdoa selain medis ya, misalnya dengan doa. Berbagai penyembuhan, cara penyembuhan yang kita kenal dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada dengan doa, ada dengan perintah, ya, perintah banyak kan, contohnya bangkit dan berjalanlah, ya, ini dan itu segala macam. Pokoknya penyembuhan hanya dengan perintah. Jadi selain doa atau kata-kata juga perintah, atau dengan perkataan-perkataan biasa juga, atau dengan sentuhan-sentuhan yang biasa, baik sentuhan yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Kenapa ada yang tidak sengaja? Orang bisa ingat ada satu dan sentuhan tidak sengaja ketika ada perempuan sakit perdarahan. Itu kan tidak sengaja toh, tapi ada sentuhan di situ, lalu ada kuasa yang mengalir ya. Jadi ini cuma sekedar contoh-contoh. Nah, kali ini kita akan membahas gaya penyembuhan lainnya, yaitu dengan gaya ludah. Ini istilah saya ya, dengan gaya ludah. Kita sebut saja penyembuhan ludah, tapi nanti berikutnya dengan gaya ludah ya. Karena kan ada gaya lainnya. Walaupun bukan penyembuhan ludah, artinya bukan ludahnya yang sakit lalu disembuhkan ya. Tapi penyembuhan dengan ludah. Nah, medianya itu ya, oke. Benar, medianya itu. Jadi biar juga nggak usah pakai atau supaya masuk di sana ya. Ya baik. Moga-moga sampai tadi di rekaman. Tapi kalaupun tidak, itu hanya intro. Jadi intinya kita akan melihat itu. Nah, ternyata di dalam kitab Injil, keempat Injil, ada 3 kasus penyembuhan ludah. Artinya penyembuhan dengan ludah ya, yang menggunakan ludah. Kita lihat di sini sudah saya catatkan supaya orang nggak repot-repot lagi dan supaya ada penghematan waktu tayang atau waktu untuk belajarnya. Yang pertama, kasus pertama
terbaca ya, sudah lebih besar saya yakin. Di Markus 7 ayat bukan 33, intinya 33 tapi 31 sampai 35. Saya bacakan saja ya supaya cepat teman-teman, Bapak Ibu adik-adik bisa ikut membaca juga. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Kasus yang kedua itu diceritakan oleh Markus. Markus 8 ayat 22 sampai 25. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Masih ingat ya minggu lalu kan? Atau yang kali lalu, Bet itu. Bet artinya rumah ya. Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu dia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Yang ketiga, dan ini yang nanti akan menjadi pokok bahasannya juga, kasus yang diceritakan oleh Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Theos harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Bukan melek ya, kalau melek terkait dengan ikan kan. Melek dalam bahasa Indonesianya seperti itu, melek. Nah, kemudian sampailah kita pada pertanyaannya, mengapa penyembuhan ludah? Kenapa pada ketiga kasus tersebut Yesus gunakan gaya ludah, bukan gaya perintah, bukan gaya doa, bukan gaya sentuh, atau bukan gaya lainnya? Nah, untuk menjawabnya kita harus memahami konteks atau situasinya. Nah, disinilah kita kembali kepada prinsip bahwa adalah sangat perlu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus untuk belajar lebih mengenal tradisi Yahudi. Karena Yesus orang Yahudi dan ajaran-ajarannya di dalam Injil ditulis oleh orang-orang Yahudi juga. Dalam hal ini lebih dikenal dengan istilah konteks. Kon itu biasanya artinya teman. Jadi kalau konteks artinya teman-teman teks. Teksnya apa? Teman-teman itu adalah teks ayat-ayat sebelumnya atau teks ayat-ayat sesudahnya dalam hal kitab suci. Itu yang disebut dengan konteks. Kita harus tahu konteksnya ataupun latar belakangnya. Nah, konteksnya adalah konflik antara ahli Taurat dan kaum Farisi dengan Yesus. Ada konflik kan, orang? Konfliknya orang so tahu kalau terkait dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Konfliknya adalah dorang mau cari-cari pokoknya kesalahan ini rabi baru ini, ya. Selalu konteksnya adalah itu. Tapi mari kita fokus pada dua konflik berikut ini. Konfliknya ada dua. Konflik yang pertama yaitu tentang pemahaman dan pelaksanaan Taurat, tapi bukan tentang hukum Taurat itu sendiri,
Ya, tetapi bagaimana pemahaman dan pelaksanaan hukum Taurat, bukan hukum Tauratnya sendiri. Nah, ini kita orang mesti harus fokus di sini. Saya kutipkan di sini Matius 5 ayat 17 sampai 18. Ini yang Yesus katakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini orang hampir hafal kan mengenai ini, mengenai satu titik, tidak akan ada yang dihapuskan. Tapi justru yang penting adalah di kutipan berikutnya. Matius 23 ayat 1 sampai 7. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang, suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi intinya dorang munafik. Ya, itu yang, atau makam puji juga, itu yang, tapi lebih ke munafiknya. Dorang ajar-ajar apa, dorang tidak laksanakan, tapi orang lain disuruh melaksanakan. Itu konflik yang pertama. Kemudian konflik yang kedua adalah tentang identitas Yesus sebagai anak Allah atau Theos. Kita di sini masih pakai istilah yang umum dulu ya, anak Allah. Anak Allah atau anak Theos. Itu konfliknya. Karena tidak ada yang percaya bahwa Bapa yang orang kenal itu punya anak atau sudah mengutus Yesus. Nah, kita akan fokus pada konflik yang pertama, yaitu tentang pelaksanaan hukum Taurat. Kita sudah mulai tahu bahwa aturan-aturan dalam Taurat sangat detail. Pastor sudah banyak kali menyinggung, lalu para rekan-rekan yang membawakan renungan juga sering kali sudah menyinggung, maupun di diskusi-diskusi di luar renungan kita atau khotbah-khotbah kita, bahwa aturan-aturan dalam Taurat sangat detail, terutama mengenai hari Sabat. Nah, yang belum orang tahu adalah salah satu aturan tersebut bahkan mengatur tentang meludah atau buang ludah. Ternyata itu sampai di situ pun ada aturannya. Jadi ketika orang sedang berjalan pada hari Sabat dan ingin buang ludah, ternyata tidak bisa sembarangan. Di negara maju memang juga tidak boleh ya buang ludah sembarangan. Tapi maksudnya kalau di Indonesia sendiri kan kalau mau buang ludah ya buang aja, asal jangan di muka orang kan. Orang meludah aja. Tapi tidak boleh sembarangan kalau di hari Sabat. Melainkan harus cari batu atau pohon dulu sebagai tempat ludah dibuang, dan tidak boleh di tanah. Jadi tidak boleh buang ludah ke tanah, tapi harus cari batu atau pohon. Mengapa? Karena kalau ludah itu kena debu atau tanah, maka akan terjadi lumpur. Debu campur ludah akan terjadi lumpur, dan orang itu dianggap sudah melakukan pekerjaan. Kan nggak boleh melakukan pekerjaan di hari Sabat. Sampai sedetil itu. Jadi harus buangnya ke pohon ataupun ke batu. Lalu saya sempat berpikir juga, kalau itu batu ada DP debu. Jadi mesti tiup-tiup dulu, bikin bersih dulu tuh batu. Tapi oke. Itu bukan begitu maksudnya ya. Tapi pokoknya tidak boleh ke tanah. Orang bayangkan ini di Timur Tengah atau di zamannya Yesus ya, yang rata-rata banyak tanah. Tapi intinya seperti itu. Ini penting nih di sini ya. Bagian ini yang penting, ini yang nanti akan dibahas lebih detail. Nah,
karena penyembuhan gaya ludah ini dilakukan beberapa kali oleh Yesus, tentu ini tidak bisa dianggap kebetulan. Ya enggak? Kalau orang, oh ngana nih bikin ulang-ulang terus, artinya ada pola atau ada kebiasaan kan, atau ada maksud, betul enggak? Kan orang juga kalau bilang ngana bikin ulang lagi ini dia. Semacam itu, tapi ini jelas disengaja oleh Yesus, ya. Jadi kita tidak bisa itu anggap sebagai kebetulan kan? Ya, betul sekali ya, itu bukan kebetulan. Jadi sebenarnya Yesus sengaja menyindir para ahli Taurat dan kaum Farisi yang hanya fokus pada larangan meludah di tanah pada hari Sabat, bukan fokus pada penyembuhan yang menyelamatkan sesama manusia. Seperti ada kegiatan-kegiatan lain juga yang dilakukan oleh Yesus ya, orang sudah tahu kan, makan atau cari makan di hari Sabat ini dan itu. Tapi intinya kali ini khusus orang fokus pada persoalan ludah, gaya meludah saja. Kenapa sih Yesus pakai gaya ludah, bukan gaya yang lain? Nah, itu konflik pertama. Di sini kita memasuki konflik kedua, yaitu tentang identitas Yesus. Nanti dua-duanya akan digabungkan. Sebelum kasus penyembuhan ludah ketiga tadi yang di Yohanes ya, Yohanes pasal 9. Jadi sebelumnya yaitu di Yohanes pasal 8, ini konteksnya ya. Ternyata sudah ada kejadian lagi yang orang sudah tahu dan sudah sangat terkenal ya. Sudah ada kasus lain sebenarnya. Bukan hanya kasus ludah, penyembuhan ludah. Ada kasus lain yaitu ketika Yesus sedang mengajar di Bait Allah, kasusnya tentang perempuan yang kedapatan berzinah dan terancam hukuman dilempari batu sampai mati. Orang sampai hafal di luar kepala kan, mungkin sudah dari kecil sudah dibicarakan. Tetapi orang lihat secara lain sekarang. Ternyata ini sudah jadi konflik. Kalau saya coba mengingatkan kisahnya, Yesus sedang mengajar pagi-pagi benar, lalu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi bawa perempuan bilang, Yesus ini menurut hukum Musa, hukum Taurat Musa harus dirajam dengan batu sampai mati. Ya, mengutip Musa dan harus dirajam sampai mati. Tujuannya adalah untuk menjebak Yesus. Untuk menjebak Yesus. Namun kita kemudian tahu bahwa Yesus membebaskan si perempuan dengan, ini juga istilah saya, jurus tulis tanah. Ya, jadi ada gaya ludah, ada jurus tulis tanah. Kan dia guru ya, guru kan ada banyak jurus toh. Ini jurusnya jurus tulis tanah. Ternyata dia tulis tanah, bebas tuh perempuan. Keren ya. Tapi orang tahu kan, setelah Yesus tulis-tulis terus dibilang, yang merasa nggak berdosa, silakan jadi pelempar batu pertama. Tapi kemudian tidak ada yang melempar batu karena orang merasa berdosa. Tapi tidak pernah ada yang membahas dosanya apa sih sebenarnya. Sebenarnya ada dua pertanyaan kan dari kasus itu kan. Pertanyaan ini sebenarnya hampir sepanjang masa. Benar? Apa Bu Riri? Salah satu pertanyaannya. Betul. Salah satunya pertanyaan banyak orang, apa sih yang dia tulis di tanah itu kan? Sampai sekarang kan masih jadi perdebatan itu dia. Itu pertanyaan yang umum. Tapi ada lagi, kenapa orang berdosa? Kan dibilang nggak ada yang lempar batu karena semua merasa berdosa kan. Tapi orang tentu sepakat bahwa yang dianggap berdosa secara umum. Manusia memang berdosa kan gitu. Tapi enggak, ini ada hal khusus yang orang secara berjemaah berdosa. Jadi tujuan orang-orang ini kan istilah sekarang mempersekusi ya. Mempersekusi kan kalau rame-rame lalu ingin menghukum orangnya, mau mempersekusi si perempuan pezina ini. Tapi kemudian ternyata dorang secara berjemaah, orang-orang yang mau mempersekusi ini juga punya dosa yang sama. Kalau tadinya orang bilang semua orang kan berdosa, itu kan artinya umum kan, dosa masing-masing kan. Ternyata kali ini dorang punya dosa yang sama. Dosanya apa? Orang coba lihat. Nah, kita balik lagi sedikit ya. Jurus tulis tanah tersebut bisa ditafsirkan dari berbagai sudut tadi ya. Namun pada umumnya orang sependapat bahwa tidak ada seorang pun melemparkan batu karena semua yang mempersekusi itu berdosa. Apa dosanya? Dosanya adalah tidak membawa dan menghakimi pria yang berzina dengan si perempuan tersebut. Kan tertangkap berzina. Berzina kan artinya berdua. Nggak bisa cuma si perempuan aja kan, gitu. Tapi yang dibawa cuma si perempuan saja
Jadi bisa dibilang dosa berjemaahnya itu adalah persekongkolan jahat. Situ. Ini pengetahuan baru ya, padahal sudah dari sekolah minggu ya, pernah dengar itu cerita kan. Tapi itu dosa. Kenapa? Yang dibawa masa cuma perempuannya aja, terus laki-lakinya nggak dibawa. Itu persekongkolan jahat. Ya. Dan tentu di sini juga menunjukkan apa? Yesus yang maha tahu, ya, omniscience. Yesus maha tahu. Nah, kita lanjut. Jurus tulis tanah juga sebetulnya petunjuk, atau orang Manado bilang basein sebetulnya. Itu adalah petunjuk dari Yesus, atau Yesus basein, ya, di jurus tulis tanah tadi. Bahwa Yesus jugalah yang sebenarnya menulis, ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang kafir ya. Bahwa Yesus jugalah yang menulis 10 perintah Allah yang menjadi pedoman Taurat Musa. Bagaimana? Kita tentu ingat bagaimana kedua loh batu, kan ini perintah Musa, Taurat Musa kan. Tapi orang juga tahu, ingat mulai dari sekolah minggu, bagaimana kedua loh batu 10 perintah Allah dituliskan. Yang loh batu versi pertama ya, ternyata loh batu ada 2 versi kan? Atau cuma 1 versi loh batu itu, loh batu 10 perintah Allah, dasar kita. 2 kan? Yang satu versi 1 so ancor. Siapa yang bikin ancor? Musa. Emosi ya loh. Nah, tapi ini yang versi 1 ya. Yang versi yang ori ini, versi yang ori. Versi ori, kedua loh batu 10 perintah Allah dituliskan dengan cara apa? Kita kutip Keluaran 31 ayat 18 ya, sini. Double ya, 31 ayat 18. Dan Tuhan, huruf besar artinya terbaca dengan Yahweh, dan Yahweh memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ditulisi oleh jari Allah. Jadi ketika Yesus menggunakan jurus tulis tanah, dia sebetulnya basindir sekaligus langsung basein, atau batulis sekaligus basein sekaligus basindir. Oh, mau dipakai hukum Musa untuk merajam ini perempuan? Oke. Kenapa itu hukum? Kita yang bikin itu dia. Gitu. Ini satu pencerahan juga untuk kita ya. Wow, kita bilang keren juga ini dia ya. Oke. Nah, jadi para ahli Taurat dan kaum Farisi kan menggunakan hukum Taurat Musa untuk menghukum mati si perempuan. Maka Yesus membalas dalam tanda kutip dengan basein bahwa dialah yang bikin aturan tersebut. Makanya saya bilang tadi, ini hanya bisa sangat mudah dipahami oleh orang-orang kafir yang sudah tahu bahwa Yahweh adalah Yesus sendiri. Nah, oke, itu tadi ya harus sedikit disinggung itu. Padahal cuma mau singgung bahwa sebelum penyembuhan kasus jurus ludah yang ketiga, tadi sudah ada pendahuluan yang kasus sebelumnya. Tapi ini penting disinggung karena di situ ada konflik yang dimunculkan, yaitu konflik tentang identitas. Konflik tentang identitas Yesus dimunculkan pada ayat-ayat berikutnya, yaitu di Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Terutama pada ayat 17 dan 19 sampai 19. Ketika mereka mempertanyakan atau menyinggung status Yesus yang bukanlah anak biologis Yosef. Saya ulangi perlahan-lahan. Konflik tentang identitas Yesus dimunculkan pada Yohanes 8 ayat 12-20, terutama pada ayat 17 sampai 19-nya ya. Ketika mereka mempertanyakan atau menyinggung status Yesus yang bukanlah anak biologis Yosef. Zaman sekarang ini, apalagi di Manado, anak di luar nikah itu sudah ya oke lah dianggap jadi permisif ya, sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Tapi pada zaman Yesus saat itu merupakan aib yang besar sekali, karena kebetulan Pak Gem dengan saya sudah sempat nonton ya filmnya itu mengenai yang judulnya Mary di Netflix. Itu sebenarnya sudah merupakan aib, benar-benar aib besar bahwa
belum married tapi kok so mengandung kan gitu. Yang sebenarnya 4 orang juga itu aib ya, tapi kemudian jadi permisif, jadi biasa lah itu dia. Tapi pada saat itu sangat besar, dan inilah yang terjadi. Saya bacakan saja ya ayatnya supaya kita lebih melihatnya secara langsung. Mulai dari ayat 17. Yohanes pasal 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu, ini Yesus yang bilang, ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Terus dibalas sama orang-orang Farisi dan ahli Taurat ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Atau bahasa hari-hari orang bilang, siapa sampai Bapak? Orang tahu kok semua gitu. Tapi jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Jadi ini sebenarnya kalau orang mau lihat antara ahli Taurat dengan Yesus ini membicarakan 2 hal yang berbeda. Yang ditanyakan oleh ahli Taurat kan bapak biologis, ya tentu saja. Ketika Yesus mengatakan kamu tidak kenal Bapakku, ya ini sudah bicara mengenai konteks yang berbeda. Saya masih menggunakan ini Bapa ya. Yesus kan datang memperkenalkan sebagai Bapa. Ada bahasan lain. Kenapa sih Yesus datangnya awalnya juga menggunakan kata Bapa, karena Yesus kan dari yang pastor juga ulangi, pastor jadi seringkali ulangi kan, orang Yahudi taunya ketika dibicarakan mengenai Allah atau itu adalah Bapa ya, jadi atau Tuhan Allah sendiri yang dikenal dengan Tuhan Allah. Makanya Yesus tidak ujuk-ujuk datang bilang kita loh ini yang Tuhan. Ini kan sebenarnya menjawab teman-teman dari sebelah juga ya yang bilang coba tunjukin di mana Yesus bilang saya adalah Tuhan, saya adalah Allah, apalagi saya adalah yang nggak pernah. Karena kalau tiba-tiba datang begitu orang akan bingung siapa kan? So berabad-abad orang tahu orang Allah adalah Bapa atau tapi Bapa adalah Tuhan Allah sendiri. Oke, tapi ini konteksnya tadi ya ayah biologis. Gitu. Ini pertanyaan mengenai identitas. Ini kali ini bahasan dari kita cuma pendek saja. Nah, tapi terus apa? Yesus mengadakan perlawanan. Ya, Yesus mengadakan perlawanan atas pertanyaan-pertanyaan itu. Karena apa? Yesus dituduh terus-menerus di sini. Apa saja yang di situ? Yesus dituduh dia tuh tukang melawan hukum, ya. Dia melanggar Sabat dan dia berdusta tentang identitasnya. Nah, maka Yesus melawan dengan cara penyembuhan dengan gaya ludah. Penyembuhan ludah. Yesus melawan dengan cara itu. Pertama, meludah ke tanah. Kan? Dia meludah ke tanah dan melakukan pekerjaan membuat lumpur. Kan tadi kenapa dilarang meludah ke tanah toh? Tapi Yesus malah melawan kan, melakukan, justru dia backing itu dia. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia lebih besar dari hari Sabat. Lalu poin kedua, dia sengaja melakukan pekerjaan penyembuhan, bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada tradisi manusia. Dan dia konsisten di sini kan, ketika dia memberi makan murid-murid juga atau orang banyak pada hari Sabat ya. Intinya dia akan melakukan perlawanan seperti itu. Lalu yang ketiga, bahwa dia adalah seorang penyembuh sejati, sumber segala kesembuhan dan kebaikan. Dan yang keempat, nah ini arti yang lebih mendalamnya, yang mungkin bisa menjadi pokok dari pembahasan kali ini, apa yang bisa kita bawa dan kita sharekan keluar, yang tidak banyak dibicarakan oleh orang-orang lainnya pada umumnya. Dan ini kebetulan saja terkait dengan topik kali lalu yang saya bawakan mengenai bagaimana penciptaan manusia pertama, yaitu Adam. Dan keempat, kenapa sih harus lumpur? Lumpur, jadi Yesus dengan jurus ludah tadi, dia membuat lumpur, di sini ya, membuat lumpur. Lumpur yang dibuat dari 3 poin, 3 hal, 3 substansi. Bukan trinitas, tapi pokoknya 3 substansi. Yang dibuat dari debu, plus air, plus nafas. Debu, air, dan nafas adalah bukti penciptaan manusia.
terutama manusia pertama yang diceritakan secara detail, yaitu Adam. Ini untuk menyatakan bahwa Yesus adalah anak Bapa, anak Yahweh. Jadi konteksnya masih seperti itu ya. Orang belum menyatakan bahwa Yesus adalah sama dengan Yahweh. Adalah anak dari Bapa, bahwa bapaknya Yesus adalah sang Bapa orang Israel. Nah, untuk membawa kita mengingat yang ini mengenai penciptaan manusia pertama ini, saya sudah kutipkan di sini yang kali lalu di kitab Kejadian ya. Saya kutipkan di sini. Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Sebelum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah, Yahweh, belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ingat, virgin soil, tanah yang perawan. Tetapi, nah di ayat 6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah, Yahweh, membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada 3 poin di situ. Nah, 3 poinnya itu diulangi atau direkreasi, dibuat ulang oleh Yesus di bagian sini. Dengan penyembuhan ludah. Lumpur yang dibuat dari debu plus air plus nafas itu adalah bukti penciptaan manusia bahwa Yesus adalah anak Bapa. Konsepnya begini, hanya anak dari Bapa yang punya power yang sama, yang punya kuasa yang sama. Tapi kalau orang-orang kafir mengatakan bahwa Yesus mengulangi kisah penciptaan, proses penciptaan. Percaya nggak bahwa lumpur itu dibuat dari debu plus air plus nafas? Kalau nggak percaya, coba, tapi saya nggak bisa coba beneran ya. Coba orang bayangkan, ketika orang meludah, ketika orang buang ludah, sebenarnya ada berapa hal yang di dalam situ, di dalam ludah itu? Ketika orang buang ludah, di dalam ludah, ketika orang buang ludah, ketika orang meludah, ada berapa hal di situ? 2, Eva. Betul, Eva bilang. 2. Betul, ada 2. Kalau orang lain pada umumnya bilang cuma 1 cairan kan? 2. Tapi sebenarnya ada 2, yaitu Oksigen. Oksigen atau nafas. Dan cairan. Atau bahasa ininya saliva kan? Saliva, air ludahnya itu. Jadi ketika orang meludah, dan itu bukan Yesus kan, dia meludah, itu ada 2 unsur di situ, yaitu ada cairan dan ada nafas. Lalu cairan dan nafas ini ketika ketemu dengan debu atau tanah itu adalah unsur ketiga. Sama seperti di kisah penciptaan sini kan. Waktu itu belum ada hujan, ingat? Terus ada embun yang naik. Embun 1 unsur, yaitu cairan. Terus unsur keduanya tanah. Unsur ketiganya nafas. Nafas dari Yesus, dari Yahweh. 3 hal yang membuat kehidupan manusia. Itu juga yang makanya bisa dibilang ketika orang semua manusia meninggal, sudah jadi jenazah dan lain-lain, ujung-ujungnya akan tersisa hanya debu saja. Hanya debu saja. Jadi tanpa nafas tidak akan ada kehidupan. Gitu. Jadi ada di situ. Jadi Yesus yang menyatakan itu. Nah, ini sebabnya, antara lain sebabnya kenapa dengan lumpur ya, atau dengan istilahnya gaya ludah atau jurus ludah, penyembuhan jurus ludah oleh Yesus. Kenapa itu diambil? Jadi ada banyak unsur yang terdapat di dalamnya. Antara lain juga untuk menyatakan, ini loh, Yesus Obase, ini loh, kita ini yang pencipta. Jadi ini linear, sejalan dengan apa yang selalu diajarkan oleh Pastor Jerry, bahwa
Tuhan Yesus ya Yahweh itu, pencipta itu, gitu. Dan dia yang bisa melakukan penyembuhan. Kenapa lumpurnya ini? Lumpur hasil ludahnya Yesus itu mengandung kehidupan. Karena ketika lumpurnya dioleskan di mata, maka terjadilah kehidupan di matanya itu. Gitu. Jadi itu salah satu indikasinya ya. Nah, kemudian latar belakang tadi mengenai ludah ya. Tadi kan ludah sudah bahwa tidak boleh meludah sembarangan. Tapi ada di Talmud namanya Bava Basra di 126, saya tidak tahu carinya di mana. Ada tradisi yang menyebutkan bahwa ludah anak sulung punya kekuatan penyembuhan atas orang buta. Ini khususnya terjadi untuk membuktikan bahwa seorang anak adalah anak sulung ayahnya, anak yang betul-betul punya hak kesulungan. Nah, lupakan tulisannya. Ketika orang bicara mengenai hak kesulungan dalam konteks kitab suci, orang ingat kisahnya siapa? Yakub. Dalam perebutan hak kesulungan. Karena hak kesulungan itu ternyata sesuatu yang sakral, yang punya banyak privilege, banyak keuntungan. Bahkan sampai di sini, ketika ada perebutan misalnya, kita yang anak yang sulung, misalnya Dora tinggal di Tampalai, KJ mengaku kita anak yang sulung, orang tidak baku tahu. Ada satu lagi laki-laki juga bilang, nyanda kita yang sulung, orang baklai toh, misalnya baklai deh. Lalu datang ke guru, ke rabi ternyata punya jalan keluar. Jalan keluarnya adalah apa? Dorang cari orang buta. Ini kasihan orang butanya ya. Menurut kita kasihan orang butanya. Dorang datang cari orang buta. Dorang mesti meludah ke mata orang buta itu. Kalau kita yang meludah orang buta itu tidak sembuh, berarti kita bukan anak sulung. Kalau ini laki-laki satu, laki-laki lainnya, dia meludah di mata orang buta itu, orang buta itu sembuh, maka ternyata dialah yang anak sulung. Ini dorang beraturan dan dorang berkebiasaannya. Makanya kita bilang kasihan si orang buta ini. Nah, ini kan hanya ada 2 yang berkonflik, kan jarang sampai 3 orang. Jadi ini sekedar latar belakang Bapak Ibu teman-teman sekalian, bahwa kalau Torah anggap agak menjijikan kan itu penyembuhan dengan gaya ludah, tapi ternyata untuk orang-orang Yahudi makanya tidak ada yang protes atau tidak ada yang keberatan, karena dorang tahu ini adalah dorang kebiasaan, ini dorang tradisi, gitu. Bahwa memang penyembuhan dengan ludah itu benar atau itu bisa terjadi pada orang, tapi pada orang konteksnya berbeda ya. Nah, cuma sampai di situ kali ini. Bapak Ibu teman-teman sekalian, seperti biasa yang di ujung-ujungnya ini kesimpulan atau komentar nanti oleh Pastor Jerry Elling, seperti biasa kan. Gitu. Tapi pada intinya semoga bahasan kali ini dengan jurus ludah atau penyembuhan ludah atau gaya ludah, orang mendapatkan suatu perspektif yang baru, pemahaman yang baru, bahwa itu ternyata dilakukan oleh Yesus bukan sekedar untuk kesembuhan saja. Ternyata ada makna lain di baliknya. Satunya lagi adalah perlawanan. Jadi perlawanannya Yesus tidak frontal begitu saja, tapi dia tunjukkan dengan kuasanya dia sendiri. Dan ternyata juga dengan gaya bahasa yang ternyata tidak bisa dipahami oleh orang lain, karena pertama selalu dikatakan belum waktunya, atau dalam Torah bahasa belum disingkapkan selubungnya. Ya, belum disingkapkan atau belum dibukakan, atau istilah teman-teman di seberang, belum dapat hidayah dorang, sehingga dorang tidak bisa melihat bahwa dengan Yesus meludah itu dia mengulangi kisah atau cara-cara penciptaan misalnya, bahwa dialah sendiri yang sebenarnya membuat hukum Taurat atau dasar titah itu. Jadi seperti itu teman-teman, semoga bisa lebih memperkaya kita, lebih membantu kita mengenal sedikit demi sedikit kebudayaan ataupun tradisi Yahudi, sehingga kita mendapatkan makna lain dari apa yang tersurat, artinya apa yang tertulis, tetapi apa yang tersirat di balik tulisan-tulisan itu.
Ternyata kembali saya hanya bisa mengatakan, wow, Maha Guru saya ternyata sangat luar biasa. Dari kecil cuma tahu itu kisah penyembuhan biasa, meludah ini dan itu, tapi ternyata ada makna lainnya, ada makna yang lebih mendalam. Dan yang beruntung adalah komunitas kafe, termasuk saya sendiri, karena itu ternyata bisa dibukakan untuk orang, gitu. Itu saja. Hyper Grace, terpujilah Tuhan Yesus, Bapa kita yang sangat luar biasa, dan Guru yang Maha Guru yang juga sangat luar biasa. Puji syukur atas anugerahnya sehingga orang bisa belajar hal yang mungkin belum banyak dibahas di komunitas-komunitas lain. Haleluya. Ya, ini sesuatu yang baru bagi saya ya. Persoalan ludah dan tulis di tanah. Saya sudah dengar khotbah tentang Yesus menunduk dan tulis sesuatu di tanah. Itu ada om kami yang sudah lebih dulu pulang ke surga, ya Om Modi Repi, waktu dibuat KKR, dia menguraikannya ini. Apa yang Yesus tulis sih di tanah? Ya. Ketika orang-orang merapat, mereka akhirnya mundur dengan malu-malu kucing, malu-malu tusa. Ya. Karena nama mereka ternyata ditulis juga di situ, bahwa yuk ambil bagian, dan akhirnya mereka mundur karena ketahuan mereka siapa. Tapi ada yang menarik kali ini ya, dia menulis, dia seperti mengingatkan bahwa yang ada perintah Musa tulis itu Torah kedua kali kan. Pertama dia yang tulis dengan tangannya sendiri. Kemudian karena Musa nafsu naik ubun, marahnya luar biasa. Cuma kita baca lagi agak kontradiksi ya, karena Musa itu disebut sebagai manusia tersabar di muka bumi. Ya, lembut. Mari dia hadapi itu bangsa keras tengkuk, dia kalah. Suruh tunjuk, dia toki. Kong akhirnya dia jadi korban. Dia yang masuk. Ya. Nah, jadi ini sesuatu tafsiran hermeneutika yang ya bagi kita baru. Ya. Karena dia mengingatkan bahwa yang nulis, yang cipta itu ya dia ini. Dia pakai ada, kalau penyembuhannya ada ludah, ya, dia campur di tanah baru dia aduk, ya, jadi bisa melihat lagi, ya. Dan memang orang Yahudi paling mengerti apa yang Yesus lakukan. Makanya mereka dikit-dikit tersinggung. Ya. Mereka menganggap bahwa Yesus sedang menelanjangi mereka. Ya. Mereka begitu taatnya terhadap Taurat secara literal, tetapi Yesus datang ajar pengertiannya
Dia yang bukakan rahasia firman itu. Ya. Nah, bersyukurlah kita sore hari ini. Ini ada perjalanan Buddha ini. Ini kalau MD dengar ngajaran sesat dari mana ini? Ada pelajaran sesat baru ini. Ya. Dan ya, Yesus selalu melakukan terobosan. Gitu. Dia tampil sangat berbeda dari kebiasaan. Ya. Dia melakukan apa yang istilah populernya breakthrough. Orang ini hanya ikut arus saja. Ya. Dari lahir sampai mati orang hanya bisa ikut arus, membeo, membebek dan mengekor. Tapi Yesus melakukan terobosan-terobosan yang mengunci mulut orang-orang Yahudi. Ya. Mereka begitu penasaran mencari tahu siapakah Yesus ini. Ya, dia mengatakan akulah Tuhan atas hari Sabat. Dia mengatakan akulah roti yang turun dari sorga. Dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Ada statement-statement Yesus yang membuat orang Yahudi puyeng. Dan hari ini kita diberikan pengajaran yang baru. Ya. Dia meludah. Dan memang itu hak prerogatifnya. Dia mau melakukan apa saja dengan cara apapun yang dia suka. Dia tetap Tuhan. Makanya saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Biarlah Tuhan tetap menjadi Tuhan. Kalau Tuhan bisa masuk dalam akalmu, maka Anda yang jadi Tuhan. Kan begitu. Ya. Cuma yang di RT 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya itu, orang selalu mengukur Tuhan dengan akal mereka. Kalau tidak masuk akal, itu bukan Tuhan. Ya. Jadi mereka punya Tuhan itu akal. Ya. Makanya saya ulang-ulang di TikTok bahwa logika iman Kristen itu menjunjung tinggi iman. Iman di atas logika. Imanmu adalah logikamu. Ya. Kalau mereka terbalik, logikamu itu imanmu. Jadi mereka meracik Tuhan berdasarkan logika mereka. Kalau sudah tidak bisa jangkau dan bilang, oh itu bukan Tuhan itu. Ya, terima kasih sekali lagi. Rahasia kebenaran sudah dibukakan bagi kita semua. Ya, ada dua unsur ya tadi ya. Ada udara dan ada air. Ya. Oh iya. Ada nafas. Ya. Ada udara ya. Nafas. Jadi ini lengkap memang ya. Kita belajar ada sesuatu yang baru lagi. Kalau kita menalar, maka kita pasti akan ketemu. Jangan habis di mengaji ya, tapi kita harus mengkaji. Kalau cuma bisa mengaji, orang di RT 6 ya 11-12 karena cuma mengaji. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya. Tetap semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan Yesus, tetap setia. Ya, kesetiaan kita bukanlah sesuatu yang sempurna, tetapi tanpa kesetiaan tidak mungkin kita capai kesempurnaan. Kesetiaan harus dibarengi dengan ketaatan, karena kesetiaan tanpa ketaatan itu bohong besar. Ya. Orang yang setia pasti taat, orang yang taat juga harus setia. Ya. Jangan taat Senin Kamis. Ya, berarti kita punya taat itu harusnya kontinuitas ya, harus terus menerus. Oke, kita akan doa kita nyanyikan sebuah lagu